Ya, saudara-saudara, salam. Halo semua. Viral Habib Kribo yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak benar. Al-Quranmu itu yang salah. Ya. Lalu dikomentari, dikatakanlah bahwa Habib Kribo ini Syiah. Ya. Jadi enak saja kaum muslimin itu nungging orang Syiah. Misalnya juga kepada Pak Profesor Dr. Quraisy Shihab itu dibilang Syiah oleh mereka. Gara-gara menjelaskan, dan penjelasannya itu adalah penjelasan yang benar bahwa sampai hari ini Mamat itu belum ada di sorga. Jadi tidak ada di sorga Mamat itu. Mamat orang Bandung itu tidak ada di sorga. Dengan mengutip ayat ini, ayat ini, ayat ini, banyak ayat yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, ahli tafsir terbaik dan cum laude. Dia kuliah di negeri Arab, di Mesir dan juga di Saudi. Dia menguasai tafsir Al-Quran. Dikatakan Syiah gara-gara menjelaskan bahwa Mamat sampai hari ini belum ada di sorga. Jadi itu. Dan Mamat tidak dijamin oleh Allah. Makanya masuk surga itu insya Allah. Mudah-mudahan. Beda dengan apa yang diajarkan Yesus, masuk surga itu adalah kepastian bagi orang yang mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kita nonton dulu Habib Kribo. Habib Kribo, kalau rambut saya cuma gelombang doang. Tapi lo kada. Duraan ente sang. Bapak-bapak yang terhormat ada. Duraan ente sang. Ada ya Habib Kribo. Bagi saya, Habib yang kita hormati adalah Habib yang manut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemudian Quranmu tidak benar, Masya Allah. Bilang Quranmu tidak benar itu berarti Quran itu bisa tidak benar. Kalau tidak benar, jelas bukan Quran. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya sudah membaca kitab Al-Kabir. Bahwa memang dalam Syiah, Quran kita ini tidak sesuai dengan Quran mereka. Bahwa memang dalam Syiah, Quran kita ini tidak sesuai dengan Quran mereka. Kitab Al-Kabir, kalangan Syekh Al-Kulaini. Itu dedengkote, Syiahnya Bukhari ini Syiah. Iya. Saya tidak ingin mengatakan tapi ya memang nggak benar. Bahkan saya minta agar 300 itu ayat simpulan malapetaka yang telah membuat banyak negara tidak damai, itu karena 300 itu. Itu memang sudah nggak benar Pak Kiai. Asal ngomong aja juga kamu. Siapa sih yang bisa menjelaskan ataupun membantah saya tentang 300 ayat itu? Belum lagi sejarahnya. Muhammad sendiri sebagai orang buta huruf itu nggak tahu sejarah. Misalnya Abraham, yang disembelih itu Ismail kata dia. Ya bukan, yang itu tuh jelas sekali dalam Alkitab itu Ishak. Al-Quran hanya menceritakan 2 orang, Ismail dan Ishak. Ada lagi istri Abraham yang ketiga, Keturah, anaknya 5. Itu juga Quran nggak tahu. Nah, Ishak melahirkan Yakub. Quran nggak tahu namanya Esau, kakaknya Yakub. Nggak diceritakan. Kenapa? Nggak tahu. Esau. Lalu ada yang bilang Esau itu ya Yesus katanya. Saking tidak taunya sejarah. Mereka kalau nggak membuka Alkitab, kalau nggak belajar dari Alkitab, mereka nggak tahu susunan Nabi. Nabi ini, Nabi itu, siapa yang pertama, siapa yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, siapa susunannya, saudaranya siapa. Nggak ada silsilahnya. Kalau mereka nggak baca Alkitab, nggak ngerti apa-apa susunannya. Bayangkan Yesus Kristus itu adalah anak dari Maryam.
saudara Harun katanya. Ukhtu Harun. Padahal Harun dengan Maria, ibu Yesus itu jaraknya 1500 tahun baru muncul. Masa Maryam, kakak Harun, saudara Harun, adiknya Harun, hamil 1500 tahun baru melahirkan Yesus Kristus kemudian? Dari mana itu sejarahnya? Makanya saya nggak percaya dengan sejarah kitab itu. Ngaco semuanya. Pantas saja saya setuju dengan Habib Kribo bahwa Al-Quran itu nggak benar. Ya nggak benar di dalam orang Sunni, di dalam orang Syiah sama juga. Karena sumbernya sama dari seorang yang sama. Bahkan Imam Syiah bilang begini, mestinya bukan Muhammad yang dapat wahyu, tetapi Ali bin Abi Thalib yang dapat wahyu, bukan Muhammad. Imam Khomeini bilang bahwa Allah itu salah milih orang. Kok Muhammad yang dikirim kasih wahyu, bukan Ali bin Abi Thalib? Itu kata orang Syiah. Dan sah-sah saja. Karena Syiah dan Sunni ini berantem terus. Saling hina sampai sekarang. Tapi orang Syiah itu selalu tertekan dan di bawahnya orang Sunni. Jadi kalau mau membayangkan Sunni itu ya Kristen, Sunni itu adalah Katolik, Syiah itu ya Protestan. Kira-kira begitu untuk mempermudahnya bayangan Anda kepada kita. Nah, itu yang terjadi. Tekan menekan antar zaman dan sampai hari ini mereka enggak akan beres. Kenapa? Sumber keyakinan itu adalah tidak beres. Maka 300 ayat yang sudah saya usulkan itu agar segera dihapuskan. Karena akan menimbulkan pertengkaran terus-menerus. Orang NU, orang Muhammadiyah ya ribut dengan sendirinya. Masalah hadis. Wahabi dimusuhin. Saya kalau di dalam keyakinan itu saya lurus dengan Wahabi. Semuanya bid'ah. Nambah-nambah. Pahala ini, pahala itu. Baca yasinan di kuburan. Ngapain lu sebaca yasinan di kuburan? Gigit nyamuk. Dipatuk ular mati. Nggak usah, baca aja di rumah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'um hum ghafilun. Baca yasinan di kuburan nggak pernah dilakukan oleh Nabi, itu bid'ah. Ngirim Fatihah kepada mayat, ngapain ngirim Fatihah? Dikendurin, kendure sehari, 2 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari. Terus saja. Jadi kerjanya hanya makan ke sana, makan sini, makan sana, makan sini. Makanya goyang. Oh ya, yoi, ya. Apa itu? Ibadah buatan manusia. Ibadah hafalan. Kalau di kampungnya sana itu yang pintar baca doa itu sangat dihormati. Suruh hafal baca doa, nggak ngerti artinya. Apa gunanya beragama tanpa mengenal, memahami artinya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosa orang
hafal doang nggak ngerti artinya. Kabura maktan indallah antakulu, ngomong nggak ngerti, apalagi nggak dilakukannya. Percuma ibadah kayak begitu, habis amal. Apalagi si Adi Hidayat ini, Rasulullah meminta kita untuk beramal yang cerdas katanya. Bahkan walaupun dengan modal sedikit 50.000, kita menyumbang Al-Quran untuk dihafal. Yang mereka yang menghafal itu nanti akan mendatangkan pahala. Dan mereka bukan membaca cuma sekali, dia membacanya berkali-kali. Maka Anda yang hanya menyumbang 50.000 rupiah, itu terus akan menambah pahala. Pahala itu berapa kilo? Satu pahala itu berapa kilo? Harus jelas dulu. Ngomong pahala-pahala. Ronaldo yang bantu Palestina dengan uang hasil itu main bola. Kata Somad, masuk neraka. Karena yang menyumbang itu harus Islam supaya masuk surga. Nggak usah ngomong begitu. Ini berbicara kemanusiaan, ini berbicara kepentingan. Beda dengan ustadz-ustadz di Indonesia kumpul dana untuk membantu orang Palestina. Begitu mau ngirim nggak tahu nomor rekeningnya berapa. Bohong semua, akhirnya dibagi-bagi sama Adi Hidayat itu. Ustadz Kemprul. Ustadz yang sudah meninggal itu. Tengku Zulkarnain. Makan uang Palestina. Di sana sakit, dia enak. Mati duluan kamu. Zulkarnain. Suka makan uang ini donasi. Mendingan donasi ke Saifuddin Ibrahim untuk menginjil seluruh Indonesia supaya mereka meninggalkan ajaran bul gombal. Ini ngomong itu. Bid'ah semua yang kalian lakukan itu. Ikutin Muhammadiyah itu, gak banyak bid'ahnya. Karena saya dulu kader Muhammadiyah. Gak ada doa-doa, tahlilan, baca Yasin di atas kubur. Orang Muhammadiyah nggak melakukannya. Karena Nabi nggak melakukannya. Nah, Muhammadiyah itu organisasi pembaharuan. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Muhammadiyah. Maka memilih hadis-hadis. Mereka punya majelis tarjih. Majelis tarjih itu mengambil hadis-hadis yang kuat saja, dengan sanad matan yang benar, rawi yang benar. Walaupun itu dari Bukhari, tapi rawi matan sanad hadis tidak benar, tidak dipakai di Muhammadiyah. Makanya orang Muhammadiyah lebih cerdas daripada yang lainnya. Orang Muhammadiyah ya nggak boleh jadi teroris, nggak ada itu. Tapi ya karena idealisnya orang Muhammadiyah, makanya mereka kurang beruntung di pemerintahan. Karena yang menjadi Menteri Agama selalu orang NU. Termasuk si ini Kolil Kaumum, kumur kali. Kolil. Nah, jadi kurang beruntung mereka karena orang Muhammadiyah itu pandangan hadisnya benar. Bahkan bid'ah itu nggak dilakukan. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang memperbaharui, yang membuat ajaran baru di dalam Islam, itu bid'ah. Apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, yaitu
apa yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka tidak dilakukan oleh Muhammadiyah. Misalnya, mitoni itu upacara syukuran 7 bulan bayi dalam perut. Orang Muhammadiyah nggak boleh, karena itu bid'ah. Bid'ah itu berdasarkan, karena itu budaya Jawa. Orang Muhammadiyah nggak boleh itu, mengadakan mitoni itu. Ya, pengajian orang Islam, orang meninggal, kemudian talqin dikubur, nggak boleh. Tahu nggak talqin itu? Jadi mengajari mayat ini, kalau kamu nanti ditanya oleh malaikat, man robbuka, jawab Allahu Rabbi. Nah, itu namanya talqin. Talqin itu ada tukang khusus, ketika mau dikubur, belum ditaruh tanah, dibilang, nanti kalau kamu ditanya begini, jawab begini. Wa man nabiyyuka Muhammad Nabi. Aina kiblatuka? Man imamuka? Itu pertanyaan di dalam kubur. Maka orang Muhammadiyah mempunyai pandangan, jangan, nggak boleh talqin dikubur, orang baru mau mati baru dikasih tahu. Ajarin ketika dia masih hidup, ini ada papannya ini, lagi di papan ini. Nggak usah ngajarin orang sudah mati kok di serem juga itu orang-orang itu. Nah, biasanya orang-orang yang bukan Muhammadiyah itu yang melakukan kayak begitu, talqin dikubur. Nah, setelah dikubur baru baca yasinan, baru tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di atas kubur sudah, orang Kristen itu kubur selesai sudah. Ya, taruh kembang-kembang hanya, ya sebenarnya nggak perlu ditaruh kembang. Itu hanya tubuh manusia yang sudah mati, selesai. Ngapain lu taruh-taruh kembang lagi? Nanti setan pada datang, kerumun di atas batu nisan. Bukan disalib, bukan salib pada jin kafir. Somat, kamu itu oon. Ada nabi kayak, ada ustadz kayak begitu, kiai asal ngomong. Sama dengan tadi, saya dukung Habib Kribo, maju terus Habib Kribo. Emang Gumbal Gambul itu nggak ada yang benarnya, ayatnya nggak benar, semua sejarahnya nggak benar. Cerita Nabi ini, Nabi itu, ajarannya, masa dihafalin? Matikanlah orang di mana saja kamu jumpai mereka. Masa ayat begitu kok dihafal? Pahala apa yang didapat kayak begitu? Ada hidayat? Nggak ada. Cuci tangan saya. Makanya jangan heran saya tinggalkan keyakinan kayak begitu. Saking bodohnya ini, drone sudrun ini dipakai untuk politik. Oh, mari kita ini Anies kok diangkat. Ya, itu mah orang Yaman. Orang Yaman nggak boleh diangkat jadi pemimpin. Salah itu. Orang cuma tukang ngomong doang. Oh, lihat tuh orang Jawa pengganti Anies itu. Nah itu yang ganti Anies di sana itu. Pertanggungjawabkan dulu semuanya, Nes. Tipu-tipu kamu itu. Berapa uang rakyat kamu makan, APBD DKI habis itu. Malah KPK mau nangkap Lukas NMB. Itu kriminalisasi itu. Jangan menggunakan kriminalisasi kepada pejabat-pejabat Kristen.
Kalau model kayak begini nih, kalau Anies jadi presiden, Papua pisah, Manado pisah, Kalimantan pisah. Kalau Anies jadi presiden, harus ada Jokowi. Baru bolehlah menunda kemerdekaan Papua. Bintang Kejora boleh berdiri, berkibar di bawah merah putih. Boleh dulu. Tapi suatu saat, kalau Anies model begini, pisah. Pisah saja. Saya cinta NKRI. Tapi kalau orang Papua terus dihina, diejek, kasus MAPI kemarin itu, sudah 7 orang ditembak TNI Polri. Menduga itu sampai ada gereja dipakai untuk markas TNI. Coba. Diduga. Pak Jokowi belum masuk ke Nduga sana itu. Pak Jokowi harus belusukan ke Nduga. Betapa kejamnya tentara itu kepada orang Papua. Ada Papua gunung, ada Papua pantai. Nah, sengaja ini diadu domba itu antara Papua gunung dengan Papua pantai. Itu dana 107 triliun setiap tahun. Nah, ini oleh Kapolri, oleh Menteri Dalam Negeri, dia datang ke Papua itu. Minta jatah. Nggak malu-malu. Saya ini tahu semuanya, tahu karena saya dekat dengan saudara-saudara saya yang di Papua sana. Baik para pejabat maupun hamba-hamba Tuhan. Tahu persis bagaimana seorang menteri pakai pesawat pribadi nodong minta duit. Belum lagi bupati-bupati buat proyek ini uangnya sekian, 700 juta di kabupaten ini. Proposal datang lagi ke Pak Gubernur Lukas NMB, minta sekian lagi. Jadi para pejabat ini sangat memalukan. Kok larinya ke sana dari Al-Quran, kok larinya ke politik? Tapi saya harus ngomong, saya tahu. Saya mengerti. Pak Lukas NMB lagi di bandara, tiba-tiba datang itu. Dari TNI. Masuk, nunjukkan proposal. Sekian. ABRI, tentara, polisi, sudah ada biayanya masing-masing. Tapi begitulah caranya. Mereka tidak profesional menangani negara ini. Oke, saudara-saudara. 300 hapus. Terima kasih.